Sobat Kristus, ketika Tuhan Yesus, Anak Tunggal Allah, sudah selesai melakukan tugas pelayanannya, telah selesai melakukan karya keselamatannya di dunia ini, ia pun naik ke surga. Apakah Yesus yang adalah Tuhan benar-benar meninggalkan kita? Jawabannya tidak. Karena dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-20b mengatakan bahwa Yesus akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sobat Kristus yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita akan tetap setia, taat kepada perintah Yesus walaupun Yesus sudah ada di surga? Kita tidak dapat melihat secara mata fisik kita bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita, atau ia hadir bersama-sama dengan kita di samping kita, melainkan ia sudah berada di surga. Apakah iman kita akan tetap teguh, akan tetap kuat untuk melakukan perintah Allah? Sebab jika Yesus datang, itu berarti ia datang yang kedua kalinya, dalam artian kita kiamat. Saudara, hanya umat yang percaya akan kemahakuasaan Allah kita yang transenden itu, yang tidak dapat dilihat itu, bahwa Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Yesus ada bersama-sama dengan kita dalam kita melakukan tugas pelayanan kita, atau kita melakukan perintah Yesus yang secara imanen itu. Apa hal ini patut dipertanyakan? Sebab kita belajar dari iman salah satu Rasul Yesus, yaitu Petrus. Telah sekian lama Petrus hidup bersama dengan Yesus, bersama dengan para murid lainnya. Dan mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka sendiri akan mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam mereka melakukan pelayanan mereka. Jadi tidak heran jika iman yang dimiliki oleh Petrus sangat berkoar-koar ketika ia mau membela akan Yesus. Ketika Yesus mengungkapkan tentang iman mereka yang akan tergoncang berhadapan dengan penderitaan, penyiksaan dialami oleh Yesus Kristus. Itu terdapat dalam kitab Injil Markus pasal 14 ayat 27 sampai dengan yang ke-30. Namun, apakah jawab Yesus terhadap Petrus? Yesus mengatakan bahwa Petrus akan menyangkal ia sebanyak 3 kali. Dan itu terbukti pada Markus 14 ayat 68 sampai dengan yang ke-72. Sobat Kristus, di dalam kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, kita terajak untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk memperkokoh iman kita kepada Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi perintah Yesus kepada kita. Sebab Yesus telah membuktikan kesetiaannya. Ia rela menderita, mati, bahkan bangkit serta naik ke surga hanya untuk melunasi akan dosa-dosa kita atau memberikan keselamatan kepada kita. Yesus tidak berpaling, melainkan ia melakukan karya keselamatan itu secara sempurna adanya. Semua pelanggaran, kesalahan, dosa kita jangan menjadi penghalang, jangan menjadi jurang, jangan menjadi tembok penghalang dalam kita melakukan perintah Tuhan. Sebab Petrus yang sudah menyesali akan perbuatannya, akan kesalahannya, ia pun bertobat, dan Tuhan Yesus memakai dia untuk menjadi Rasul Kristus yang sangat hebat dan luar biasa dalam melakukan perintah Allah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak memandang kesalahanmu, melainkan dalam kesalahan itu, ketika kita ada dalam penyesalan yang sungguh dan bertobat dan mau setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakaimu lebih hebat dan luar biasa. Selain itu, jangan hanya pada saat zona nyaman iman kita kokoh, iman kita kuat, atau kita berapi-api untuk melakukan pelayanan Tuhan. Tetapi ketika diperhadapkan dengan hal yang menghilangkan nyawa kita, kita pun berpaling, kita lari atau menyangkal Yesus. Melainkan dalam setiap bentuk pelayanan yang kita hadapi, baik itu mendatangkan sukacita, baik itu membuat kita menderita, baik itu kita berada di titik yang paling terbawah, Tuhan akan mengangkat kita. Ia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, melainkan Dia akan menopang kita, akan menolong kita, menyertai kita sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang teramat baik dalam kehidupan kami, inilah kami anak-anak-Mu yang tidak akan pernah berhenti menaikkan syukur kepadamu untuk kebaikan, kasih sayang, anugerah hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kami yakin iman yang Engkau berikan kepada kami untuk melakukan perintah-Mu itu adalah iman yang berasal daripada Tuhan yang memberikan kami kekuatan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami. Apapun kesalahan yang kami miliki, Engkau tidak memandang itu. Melainkan ketika kami ada dalam penyesalan yang sungguh dan mau tetap setia kepadamu, kami percaya Engkau akan menuntun kami sampai dengan selama-lamanya. Dan biarlah apapun yang akan kami hadapi ke depan, baik suka maupun duka, Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami secara imanen. Sehingga kami penuh dengan pemberkatan yang berasal daripada Tuhan, melakukan semuanya itu hanya hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.